Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentang Muhammad itu, Nabi Muhammad, dia menikahi gadis, menikahi anak di bawah umur. Bagaimana penjelasan abang itu, bang? Itu yang Tidak ada itu, bang. Tidak ada dalil itu Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara masalah agama, maka kita harus berbicara masalah dalil. Karena agama itu harus berlandaskan dengan dalil. Tidak ada satu orang pun yang bisa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menikahi dengan bocil 6 tahun. Kalau saya bisa tunjukkan bahwa Yesus menikahi dengan Maria umur 3 tahun. Saya punya data. Jadi kalau marah, jangan marah sama saya, marah sama data. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan sama saya bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu dalam umur 6 tahun. Atau menikahi bocil, tidak ada. Itu hanya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Abang perhatikan begini abangnya. Narasi Nabi Muhammad menikahi bocil itu ada ini waktu perdebatan Islam dan Kristen. Kalau betul-betul itu terjadi, di zamannya Nabi Muhammad itu sudah ada musuh Nabi Muhammad lebih parah daripada kita sekarang ini. Tapi di zamannya Nabi Muhammad tidak ada yang mengatakan, di mana riwayat-riwayat di zamannya Nabi Muhammad, musuh-musuh Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi bocil 6 tahun. Tetapi kalau saya buka Bible 1928, itu Yesus menikahi Maria umur 3 tahun, bang. Siapa yang nikah bocil kalau begitu? Ada datanya. Coba Di Bible. Oke, baik. Oke. Kalau kalian mau bantah silakan bantah. Bible 1928, makanya Bible abang itu setiap tahun revisi terus. Nah, saya buka ya, nih. Ini abang perhatikan. Bible 1928. Kalau mau tolak, kalau mau marah ya silakan marah sama Bible, jangan marah sama saya. Tuh, kalau kita pakai data, carikan saja hadis palsu yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi bocil, carikan, tidak ada, bang. Itu hanya dari mulut ke mulut. Begitu. Kalau saya tidak dari mulut ke mulut, langsung saya buka. Perhatikan bentar ya. Saya ini. Saya screenshot. Saya buka begini, saya perbesar biar abang baca. Nih. Bentar. Coba abang baca di sini. Bentar saya buka. Nah. Nih. Coba baca. Coba abang baca. Baca saja, bang. Nah, istriku yang paling muda ialah Maria yang umur 3 tahun. Tidak tahan anuku melihat bubur Maria. Ada pula, bang. Kan 3 titik kan? 1, 2, 3. Berarti mesti 3 kali. Dan dia indahnya. Nah, ini di Markus 6 nomor 18 sampai 19 di Bible terjemahan 1928 itu. Nah, ini pakai data. Jadi kalau kalian mau marah silakan marah orang yang tulis ini, jangan marah kepada saya. Karena saya buka tiba-tiba dapat. Kalau kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad nikah bocil 6 tahun, mana datanya? Ini lebih bocil, bang, setengah. Tapi yang herannya, bang, kenapa kok dia tulis ada? Sampai 3 loh. 1, 2, 3 aja gitu. Kan gak enak kan? Begitu. Tidak mungkin seperti itu. Faktor yang pertama, bang, kalau memang data itu betul-betul ada, berarti di zamannya Nabi Muhammad itu sudah ada banyak yang menghujat beliau tentang itu, tapi tidak ada. Data itu muncul ketika terjadi diskusi Islam Kristen, karena saking bencinya Kristen kepada Islam sehingga mereka memframing seperti itu. Begitu bang, yang aslinya itu Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah umur 18 tahun. Itu. Nah, sekarang abang, saya tanya sama abang dulu, sabar. Abang terakhir baca Alkitab kapan? Terakhir Anda baca Alkitab kapan?
Kalau terakhir mungkin sudah lama Bang. Saya begini, sebenarnya saya ini mau cari kebenaran. Saya masih belajar terus. Hanya yang Nah, masih kalau bingung lagi saya, yang jadi kendala di otak saya ini, contoh ini, Al-Quran kan datangnya dari belakang nih. Baru ya, antara Al-Quran dengan Alkitab ini kan ada kemiripan. Jadi di sini mengklaim bahwa dari Alkitab ini mengikuti Al-Quran, sedangkan dari Al-Quran juga mengklaim bahwa Alkitab itu adalah Al-Quran. Tapi menurut saya begini Bang, tidak mungkin yang datang dari pertama mau mengikuti yang terakhir, sedangkan Al-Quran kan datangnya dari terakhir ini. Secara logika pasti dia mengikuti yang datang dari pertama. Contoh, andaikan saya di keluarga saya ada sifat-sifat sedikit yang pasti yang saya ikut dari bapak saya, yang saya lihat, begitu ya. Mengerti Bang maksud saya ini? Mengerti ya? Oke, baik, saya paham. Saya Oke. paham. Begini Bang, saya paham Bagaimana Abang penjelasannya itu. itu? Iya, jadi begini Bang. Kan pertanyaan Abang tadi kan, kenapa mengatakan bahwa Alkitab itu mengikuti Al-Quran, sementara Al-Quran itu datang dari belakang, Alkitab yang Iya. duluan. Benar kan? Jadi begini Bang ya. Datangnya Al-Quran itu untuk meluruskan ajaran-ajaran yang telah menyimpang di dalam Alkitab. Makanya di Alkitab Anda itu, di Bibel Anda itu masih ada itu 15% kebenaran di situ. Makanya ketika Alkitab di dalam Bible Anda itu ajarannya sudah mulai melenceng, sudah mulai bengkok kiri, bengkok kanan, bengkok kiri, bengkok kanan, maka datanglah Al-Quran untuk meluruskannya itu. Bahwa kitab yang ada sama mereka itu bukanlah Injil. Injil itu sudah tidak ada. Tetapi yang mereka pegang itu yang telah dicampur adukan oleh tangan-tangan manusia. Makanya di Al-Quran itu dikatakan, celakalah orang-orang yang menulis Al-Quran celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini datang daripada Allah. Itu dalil di Al-Quran. Kalau dalil di Bibel, coba Anda baca Yeremia 8 nomor 8. Ada Bibel situ, coba Anda baca dulu. Yeremia 8 nomor 8. Loh, Anda tidak ada Bibel Anda. Bagaimana Bang? Di Yeremia 8 nomor 8 nih, Anda baca nih. Saya buka ya, Anda baca. Yeremia 8 nomor 8. Bentar. Saya buka. Yeremia 8. Nih. Coba Anda baca sendiri. Coba Anda baca. Berkata, kami bijaksana. Ulang-ulang. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ya sudah. Coba. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat menjadi bohong. Jadi kitab Abang itu, kitab yang kalian pegang itu bukanlah Injil lagi. Karena Injil sudah tidak ada. Melainkan yang kalian pegang itu adalah Bibel. Bibel itu bimbingan Belanda. Itu hasil penyelidikan Lukas. Baca dari Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Begitu, makanya banyak penyimpangan yang terjadi. Coba contohnya begini Bang. Anda bilang Anda mau mencari kebenaran. Coba saya kasih tanya sama Anda ini ya. Coba kalau betul-betul Anda mau cari kebenaran. Nih, coba Anda bacain. Nih, coba Anda baca itu. Ini perikopnya rumah Bapak, Yohanes 14 nomor 1. Coba Anda baca. Jangankan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku di rumah Bapakku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Ada 2. Ada 2. Oke. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, betul? Ya, Karena kuili Yesus. Nah, percaya kepada Allah ini sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba. Nah, kalau ada 2 Bang, percaya kepada Allah ini sebagai apa? Datanya di sini, di Matius 11:25. Nih.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Datanya di sini. Yohanes 11:42. Nih, baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, kata Yesus, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Jikalau kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba Anda baca. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba, ayat ini menjelaskan Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Ya, kalau dari situ utusan, Bang. Ya sudah, kalau utusan Tuhan, kenapa dijadikan Tuhan? Coba. Bagaimana Anda bisa mau memahami Al-Quran sementara bahasa Indonesia saja Anda masih terputar-putar? Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka kami orang Islam itu percaya juga kepada Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya sebagai utusan Tuhan, kalian percaya sebagai Tuhan. Mari kita diskusikan, Yesus ini posisinya bagus di mana? Bagus di Tuhan apa utusan Tuhan? Yohanes 17:3 utusan Tuhan, Yohanes 17:8 utusan Tuhan, Yohanes 11:42 utusan Tuhan, Matius 11:25 bersyukur kepada Tuhan, Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Coba. Nah sekarang kalau di dalam Bible mengatakan Yesus itu adalah hamba Tuhan, kenapa kalian tuhankan dia? Kalau di dalam Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, maka kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Tetapi kami orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya di Kristen juga begitu. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu kalian tuhankan, melainkan manusia itu kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Bapa yang di sorga. Bukankah Yesus mengatakan dalam Lukas 4:8, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Di Markus 12:29-30, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Paham sampai sini? Paham, Bang. Ya sudah, Bang. asyhadu. Bang, Akan. ini Bang, ada yang mau tanya lagi Bang. Ini, oke. Saya paham itu Bang. Begini Bang. Tadi kan saya kutip, Abang bercerita, Abang katakan bahwa ada Bible yang ada di dalam Alkitab itu 15% ada yang benar. Yang palsu itu yang bagaimana Bang? Mau bedakan yang palsu itu dengan yang Bible itu ya bagaimana? Oke, baik. Anda beli Bible, besok Anda beli Bible, Anda baca Bible itu perkataan-perkataan Yesus sebelum terjadi penyaliban. Kalau perkataan-perkataan Yesus setelah terjadi penyaliban itu palsu semua itu dan boleh kita uji. Begitu. Sebelum terjadi penyaliban Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Sebelum terjadi penyaliban Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Sebelum penyaliban Yesus mengutus 12 muridnya mengatakan jangan menyimpang dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kenapa ketika terjadi penyaliban selesai, keluarlah sosok dari kubur ini tiba-tiba mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum penyaliban, pengajaran Yesus tidak ada. Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada. Bayangkan Bang, Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Coba.
Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Pengajaran Yesus sama dengan pengajaran Musa. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datanya mana? Nih. Apa? Nih. Nih, Anda baca. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus, maka di tengah-tengah Bani Israel Yesus mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini perkataan ini Yesus kutip perkataan Musa di Ulangan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Ketika Yesus terangkat ke sorga, maka diutus lagi Nabi Muhammad SAW, dikatakan dalam Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu ahad, Esa satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Nah sekarang Kristen mendapatkan pengajaran dari mana? Tuhan tiga dalam satu. Coba. Dari mana kalian mendapat pengajaran itu Tuhan tiga dalam satu? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau Anda mau membedakan mana tadi yang saya katakan bahwa 15% Bible itu masih ada kebenaran, baca di Perjanjian Baru sebelum terjadi penyaliban. Baca ayat-ayat itu. Baca. Sebelum terjadi penyaliban. Baca. Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bayangkan. Coba. Yohanes 12:49. Nih saya buka datanya ya. Di dalam Yohanes, coba Anda pergunakan Anda punya akal sehat. Yohanes 12:49. Sampai 50. Coba Anda baca nih. Coba kita baca ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Kalau Yesus Tuhan, berarti Tuhan diperintahkan oleh Tuhan. Ini memerintahkan, berarti Yesus ini diperintah. Karena sosok Tuhan itu tidak ada yang perintah dia, tetapi dia yang memberikan perintah. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nih, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu mendengar firman dari Bapa. Makanya di dalam Yohanes 1:18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi tugas Yesus datang ke dunia itu, mau memberitahukan kepada Bani Israel, bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Begitu. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Tapi Bang, untuk begini apa? Bang. Gimana? Silakan. Kan ada ayat dalam Alkitab itu katakan saya dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa itu sebenarnya Bang? Yohanes 10:30. Yang jadi persoalan. Oke. Anda tarik dari 25 ini. Pak. Yohanes 10:30 itu aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya apa? Satu dalam pengajaran. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu telah mengasihi Bapa. Jika kamu telah mengikuti ajaranku, maka berarti kamu telah mengikuti ajaran Dia yang telah mengutus aku. Karena aku dan Bapa adalah satu-satu dalam pengajaran. Bukan satu dalam satu hakikat. Kalau dikatakan satu dalam satu hakikat, nanti Anda blunder di Lukas 2 nomor 11. Begitu. Sekarang juga, ada juga data yang mengatakan, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada aku, kepada kami. Sehingga Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Benar tidak? Iya. Nah, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu maksudnya apa?
Yesus ini kan berbicara sesuai suka berbicara tentang perumpamaan, benar tidak? Maka ketika Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, itu maksudnya apa? Melihat kemuliaan Bapa yang ada dalam diri Yesus. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Jadi ketika Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa. Apa itu kemuliaan Bapa? Yesus lahir tanpa Bapa. Yesus mampu menyembuhkan orang buta. Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Yesus mampu merubah air menjadi anggur. Apakah itu semua Yesus lakukan karena diri Yesus? Tidak. Yesus mengatakan tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Terus siapa yang melakukan ini? Itulah kemuliaan Bapa. Makanya baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Sehingga di dalam Yohanes 3 nomor 2 apa kata Nikodemus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Kalau di Islam jika Allah tidak mengkehendaki. Makanya Yesus ketika selesai membangkitkan Lazarus kan dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Begitu. Jadi maksud dari ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, yaitu melihat kemuliaan Bapa ada dalam diri Yesus. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 4 nomor 11 nih. Apa kata Yesus di sini? Yohanes 11 nomor 4. Nih. Saya kasih tunjuk. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ini Yesus mendengar kabar Lazarus sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab kabur. Sebab nih, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Yesus mau menyatakan kemuliaan Allah itu dengan membangkitkan Lazarus, sehingga baca di bawah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Anak Allah ini apakah Allah? Tidak. Anak Allah ini adalah orang yang membawa damai. Begitu. Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Begitu. Jadi Yesus menyatakan, karena di dalam sini Pak, di Yohanes 1:18 dikatakan ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Melalui kemuliaan. Sehingga Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Begitu, yaitu kemuliaan Bapa yang Yesus nyatakan itu, bahwa benar-benar Bapa itu ada. Sehingga manusia biasa mampu melakukan satu mujizat yang di luar nalar pikir manusia biasa. Begitu. Begini Bang. Oke. Silakan. Saya tangkap apa yang disampaikan oleh Bang ini, saya tangkap. Besok nanti saya cari Alkitab yang palsu dengan tidak palsu tadi. Oke. Mana yang palsu ini ya? Yang saya mau tanyakan begini. Ada satu lagi Bang. Satu lagi yang saya tanyakan Bang. Boleh? Begini Bang. Apa tanggapan dari Muslim tentang ketika melihat ini tentang perkawinan sejenis ini? Ini yang saya anukan, karena banyak yang saya lihat itu di YouTube atau di TikTok itu, perkawinan sejenis itu banyak yang terjadi di gereja-gereja. Makanya di situ hati saya saya kurang yakin begitu. Kok ada yang bisa seperti itu? Maksudnya kan secara logika kayak tidak masuk akal, kok sesama jenis itu bisa menikah begitu. Ya, yang dinikahkan lagi, ini para pendeta-pendeta ini.
Iya. Kan tidak masuk akal itu, maksud menurut saya yang Iya. mungkin masih mencari mencari kebenaran bahasa kasarnya begitu. Ya itu Tanggapan tidak masuk Muslim akal bagaimana? lah Bang. Itulah tidak masuk akal. Kenapa gereja-gereja sekarang itu memberkati? Kenapa gereja-gereja sekarang itu memberkati tentang pernikahan sesama jenis? Karena gereja ini kan cuma yang penting uang. Ketika ada uang maka kamu diberkati. Tapi kalau menurut syariat agama itu tidak boleh. Mana ada lelaki dengan lelaki bisa saling nikah? Mana ada perempuan dengan perempuan bisa saling nikah? Bahkan kemarin di gereja satu meresmikan pernikahan antara laki-laki dengan binatang. Ada laki-laki nikah sama babi. Viral itu kemarin Bang. Nah ini ini pemikiran Anda mulai terbuka. Apakah benar ini ajaran agama? Coba. Iya, itu yang tidak masuk di akal saya, Bang. Nah itu bukan, kalau seandainya di Islam Bang, kalau ada masjid yang meresmikan begitu, oh lama sudah ditegaskan itu. Karena kalau berbicara agama berlandaskan dalil Bang, bukan berlandaskan suka-suka. Karena Kristen itu bukanlah agama, melainkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen bukan agama, makanya tidak ada syariat di situ. Makanya Kristen tidak ada syariat. Jadi menjelaskan agama sesuai selera masing-masing. Buktikan saja Bang. Abang bertanya kepada satu Kristen, setelah itu pertanyaan yang sama abang tanya kepada Kristen yang lain, pasti jawaban berbeda-beda, menjelaskan sesuai selera. Tetapi kalau Anda bertanya kepada Islam, maka Islam akan menjelaskan tetap sama, karena Islam menjelaskan berlandaskan dalil. Begitu. Karena Islam itu kami dididik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Apabila saya memberikan penjelasan tentang Islam atau tentang agama lain salah, maka saya akan ditegur. Begitu. Karena Islam kalau berdiskusi, itu secara langsung dia telah mewakili seluruh Islam yang ada di dunia itu. Jadi ketika dia menyampaikan kebenaran Islam yang salah, maka dia akan ditegur oleh saudara-saudara Muslim yang lain itu. Karena Muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika satu salah, maka semua akan menegur dia. Jika satu sakit maka semua akan sakit. Makanya kami orang Islam itu kalau tidak tahu kami bilang tidak tahu. Kalau tahu kami bilang tahu. Begitu. Maka contoh tadi ketika ada yang bertanya, kenapa di dalam Islam mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, terus siapa? Nah itu tanya kepada saya bilang saya tidak tahu. Karena Al-Quran cuma mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Itu saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi banyak kenapa orang lain mengatakan itu Yudas, karena itu dijelaskan dalam Bible. Karena di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu harus dikutus dan seluruh bangsa mengatakan amin. Kutanya sama abang, di antara 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas pengkhianat dia. Nah itu, karena di Ulangan itu di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu wajib, orang yang menerima suap itu harus dikutuk dan seluruh bangsa mengatakan amin. Pakai akal kita. Siapa yang menerima suap di 12 murid Yesus? Yudas Iskariot. Berarti yang terkutuk contohnya begini Bang. Anda mau memuliakan Yesus atau tidak? Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Coba. Yesus ini juga, patut dimuliakan atau dihinakan Yesus ini? Kalau menurut abang, dimuliakan. Oke. Saya memuliakan Yesus, Anda juga memuliakan Yesus. Islam memuliakan Yesus, Kristen memuliakan Yesus. Kita buktikan pakai data. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tetapi di dalam Bible dikatakan seperti ini. Coba Anda baca. Dikatakan seperti ini. Coba Anda baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, kutanya sama Anda dulu. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa?
Yang Anda tahu pasti Yesus kan? Yesus. Nah, berarti kutuk itu mulia atau hina? Hina. Hina. Berarti siapa yang menghinakan Yesus di sini? Sementara dalam Al-Quran itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Islam yang terkutuk setan, di dalam Kristen yang terkutuk adalah Tuhan. Jangan-jangan tuh setannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Konsekuensi yang Anda terima harus itu. Begitu, Pak. Nah, inilah surat Paulus Galatia itu. Kenapa Kristen itu menuhankan Yesus? Karena mereka mengikuti Paulus. Karena Roma 14:9, ya Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Paham di sini, Bang? Pusing. Pusing ya sudah, asyhadu. Pusing. Begini, Bang, nanti besok Anda berikan Bibel. Kalau betul-betul Anda mau mencari kebenaran, Anda harus berkorban. Kalau di dalam Islam itu, kalau mencari kebenaran itu harus bi amwalikum wa amfusikum, dengan diri, harta dan waktu. Kumpulkan uang, belikan Bibel, bacakan Bibel, naik tanya kepada orang Islam, karena hanya orang Islam yang bicara jujur tentang Bible. Makanya tema kita, Oten menolak ajaran Yesus. Kutanya sama abang, Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau bukan? Termasuk. Termasuk, berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Kalau seperti ayat ini ya punya Tuhan. Punya Tuhan. Kenapa secara Kristen akal? Secara akal. Masa agama mematikan akal? Agama itu harus selaras dengan akal. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau. Berarti orang itu beragama tidak kacau. Kalau dia beragama tapi kacau, berarti itu bukan agama. Coba, sekarang kalau memang Kristen itu yang benar, saya masuk Kristen, saya mau ikut dengan mana? Katolik, Protestan, Pantekosta atau Advent? Coba. Beda kan semua? Padahal satu kitab, satu agama, satu Tuhan. Tapi pemahamannya berbeda-beda. Beda sama Islam. Mau NU, Muhammadiyah, Jamaat Tabligh, mau apa? MTA, LDI, semua sama. Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Selesai kita di situ. Begitu. Tapi kalau Oten, ada mengatakan Yesus itu adalah Bapa, ada mengatakan Yesus itu adalah waktu di dunia manusia, nanti di sorga baru Tuhan. Jadi karena tidak berlandaskan dalil yang ada di dalam Bible, sehingga menjelaskan agama itu sesuai selera masing-masing. Sama seperti kita makan Indomie, Bang. Abang suka makan mie kuah rasa soto atau rasa kari ayam? Ada yang komentar, ibu saya itu Muslim, ya keluarga saya Muslim. Hanya Muslim. Saya ikut orang tua saya, bapak saya. Oh, iya. Jadi ada yang komentar ini bahwa orang Buton itu tidak ada yang Kristen Muslim. Iya, saya tahu Buton. Buton itu negeri kesultanan. Ya, betul. Iya, tahu itu Buton. Jauh sebelum mungkin Islam Islam salah satunya Islam yang kemuka mungkin Indonesia ini adalah di Buton itu. Kemungkinan seperti itu. Tapi saya ikut bapak saya. Kalau ibu saya itu Muslim, ibu saya itu orang Buton. Ya. Makanya doakan, mungkin beliau mau kembali. Jadi mungkin mau kembali ya. Insya Allah. Asyhadu. Jangan lama-lama begini bang. Begini bang. Ini saya kasih nasihat buat abang. Begini bang. Kalau sudah menemukan kebenaran, jangan kapan-kapan nanti dikapani. Jangan nanti keburu mati. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bang, bukan kita kehilangan harta kita, pangkat kita, jabatan kita, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah telah menceritakan bagaimana orang-orang yang mati tanpa beriman kepada Allah. Mereka berdoa pengen hidup kembali. Rabbana abasyarna wa syami'na farji'na na'amal solehan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat sisaan kubur, kami telah mendengar suara ajab, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat, kami akan bertobat dan beriman kepadamu dan melakukan amal-amal soleh. Coba. Bagaimana bisa orang yang sudah mati pengen hidup kembali? Orang yang sudah mati pengen hidup kembali untuk memperbaiki amal-amal mereka. Bagaimana dengan kita yang masih hidup?
Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita kehilangan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita tes polisi gagal, tes tentara gagal, tes PNS gagal, bukan. Buka usaha gagal, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Tuhan tetapi tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika kita menghadap Allah tetapi tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kegagalan yang abadan-abadan. Jadi selagi abang punya akal masih waras, carilah kebenaran itu. Kalau sudah dapat kebenaran, tinggalkan saja. Karena tidak logis bang. Masa pencipta menjadi ciptaan? Ciptaan menjadi pencipta. Mana bisa? Kristen mengatakan ajaran kasih. Tapi Yesus dibunuh, disalibkan, dikutuk. Masa Bapak diam saja? Di mana kasihnya? Coba. Tidak ada. Makanya sudah menyimpang. Makanya ajaran-ajaran apa di Bible ini kan mereka mengatakan Injil. Ajaran-ajaran sudah melenceng, maka datanglah Al-Quran untuk meluruskan semua itu, untuk membantah itu. Bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan dia adalah utusan Tuhan. Dan Yesus itu adalah manusia mulia, dia tidak pantas dikutuk. Maka Yesus itu adalah anak yang saleh. Begitu, Yesus bukan Tuhan. Dijelaskan seperti itu. Begitu bang. Jadi abang carilah Bible, kalau sudah dapat, nanti kita belajar sama-sama ulang. Kalau sudah siap baru asyhadu. Saya izin follow ya. Nanti DM saya saja. Nanti kita kirim nomor WA. Oke, siap, Baru kita ngobrol-ngobrol lagi di WA bang. Oke. Gimana lagi Bang Buton? Ada lagi? Selesai bang, selesai. Nanti saya Oke, cari. siap. Belajar yang banyak bang ya. Siap. Oke, siap. Memang dia punya Izin pamit wajah. bang. Oke, siap. Siap abangku. Hilang lagi 1/10 nanti itu. Doakan saja teman-teman.